Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya dengan sukacita, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menghormati Allah kita yang hidup di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu sama-sama kita berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Aku datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ku bawa hatiku menyembah Engkau di ruang Maha Kudus. Perkenankan aku ya Bapa. Aku bersyukur atas berkat pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu. Sungguh nyata ya Bapa, Engkau hadir di setiap hari-hari hidupku. Saat ini, urapi aku ya Bapa. Aku rindu haus akan kebenaran firman. Biar persekutuan kami ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu kurasakan di tempat ini. Penuhi aku ya Bapa. Aku biji mata-Mu, aku milik kesayangan-Mu. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Dalam cinta-Mu Bapa, Kau menjagai milik-Mu selalu.
Benar Bapa, aku ada ini semua karena kasih-Mu. Jagai milik-Mu, selalu Kau menemani, Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu, amin. Biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Mari bersama hari esokku ada di tangan, masa depanku Tuhan, masa depanku ada di tangan-Mu. Tak kenal ragu, tak kenal takut, dan takkan ku takut. Jalan cerita hidupku Tuhan, jalan ceritaku sempurna. Hari esokku Tuhan, ada dalam tangan-Mu, ada amin, amin, amin Tuhan. Masa depanku ada di benakmu, tak kenal ragu Tuhan, tak kenal takut, dan takkan ku takut. Jalan ceritaku Tuhan, jalan ceritaku sempurna. Mari bersama saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Hari esokku, amin, ada di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku ada di benakmu, takkan ku ragu Tuhan, amin, dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna hari esokku Tuhan, dalam tangan-Mu Bapa, ada di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku ada di benakmu Tuhan, tak kenal ragu, dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna ada. Jemaat saja katakan dengan iman, hari esokku. Ya Bapak, kami mau serahkan masa depan Tuhan di dalam tangan.
Sekali lagi dengan teduh sampaikan hari esokku. Ya, biarlah pujian ini sebagai doa dan harapan kami, keinginan kami ya Bapa. Kami yakin Tuhan, dalam tangan pemeliharaan hidup kami, Kau jagai, Kau melindungi kami. Engkau ada di dalamku dan aku ada di dalammu Bapa. Sekali lagi bersama sampaikan hari esokku Tuhan. Amin. Ada di tangan-Mu masa depanku Tuhan. Masa depanku ada di tangan-Mu, tak kenal takut dan ragu Tuhan. Amin. Nyatakan-Mu takut jalan ceritaku Tuhan. Jalan ceritaku sempurna dalam jalan cerita hidupku Tuhan. Jalan ceritaku sempurna dalam jalan cerita hidupku. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita di dalam hadirat-Mu bagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan, muka belakang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kami kagum hormat akan Engkau Allah kami Elohim Yahweh. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Betapa aku kagum akan diri-Mu, Allah yang hebat berjalan bersamaku. Amin. Tak ku ragu rencana-Mu atasku. Allahku tak tergantikan hadir-Mu bagiku. Yang mendengarku tak menyesal ku memilih-Mu. Engkaulah Allahku, Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Dengan iman kita katakan pujian ini, Allah yang hebat. Betapa ku akan diri-Mu. Amin. Allah yang hebat berjalan bersamaku.
Tak ku ragu rencanamu atasku. Engkaulah Allahku, tak tergantikan hadirmu bagiku. Pribadi yang selalu menuntunku. Engkaulah Allahku, Dadangku. Engkaulah Allahku, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang hebat, amin. Yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh, oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Allah yang hebat, Allah yang hebat, amin. Yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh, Allah yang dahsyat, amin. Takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selam. Mesti memuji Tuhan. Kembali kita katakan dari awal pujian ini, betapa kami kagum akan dirimu. Hebat denganmu diriku, Allah yang hebat berjalan bersamaku. Engkaulah Allahku, Allah yang hebat, Allah yang hebat, amin. Hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Coba saja katakan, Allah yang hebat, Allah yang hebat. Menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya. Sama-sama katakan, Allah yang hebat, amin. Hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Haleluya, kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Bapa. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Ini kami yang Bapa. Kami siap untuk Kau selidiki hati kami. Bentuk kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa
yang sempurna untuk rencanamu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagimu. Segala inginku semua ku kalahkan untukmu demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagimu. Segala inginku semua ku kalahkan untukmu demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku Tuhan, sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku sesuai. Mari Bapak Ibu siang untuk berdiri. Dengan segala kerendahan hati ku naikkan pujian ini di hadapan-Mu ya Allah. Aku rela Kau bentuk seturut kehendak-Mu. Kau pilih aku Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Amin. Sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Sekali lagi katakan, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang
menjadi alat. Kerajaanmu, katakan menjadi alat. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami kasihi, yang kami agungkan. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami percayakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami butuh Engkau dari segalanya, Tuhan. Bapa, kami tahu, kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Nyatakan bagi kami Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Apa yang sedang terjadi atas hidup kami Tuhan. Yang perlu Engkau pulihkan keberadaan kami. Supaya kami tidak terlena. Supaya kami tidak lengah menghadapi kehidupan ini. Bapa, tolong kami, singkapkan bagi kami, gentarkan hati kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ke depan ini. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami butuh Engkau saat hari ini, di awal tahun ini Bapa. Biar kami mempersiapkan diri kami ke depan, supaya kami kuat menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang hari ini berada ya menghadapi keadaan ya dunia hari ini, ya menghadapi cuaca, menghadapi intimidasi dari diri kita sendiri, ya. Kita bisa melewati hari ini, ya. Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Waktu saya menutup tahun, ya berkhotbah di akhir tahun kemarin, tahun 2023, saya mengatakan begini Bapak Ibu, ya, yang Tuhan ingatkan bagi saya. Sebab apa yang keluar dari mulut saya, setiap saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya berharap apa yang saya sampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengatakan seperti ini. Kita harus ya di tahun 2024 ini ya, kita di tahun 2023 kita menutup dengan baik. Ya. Kita sudah mencapai tahun 2023. Apa yang kita peroleh dalam hidup kita? Di awal tahun 2024 ini kita harus start yang baik. Ya. Saya merasakan beberapa hari ini Bapak Ibu masuk dalam tahun 2024 ini begitu berat. Begitu berat. Ya. Karena semakin ke depan ini Bapak Ibu, dan hari-hari ini kebenaran firman Tuhan disingkapkan, dibukakan. Ya.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, iblis tidak suka. Iblis tidak suka kalau anak-anak Tuhan melakukan kebenaran ini. Dia bermacam cara Bapak Ibu untuk menggagalkan rencana Tuhan kepada kita. Dia berusaha dengan intimidasi, dengan keadaan apapun yang terjadi hari-hari ini. Saya merasakan begitu berat, sulit. Ya. Waktu kami doa kemarin sore itu Bapak Ibu, saya mengangkat itu berat banget. Ya. Saya mengangkat beban intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Yang mau membuat anak-anak Tuhan, membuat hamba-hamba Tuhan itu lengah. Ya. Supaya tidak berjaga-jaga. Ya. Dia tidak suka, terutama kami sebagai hamba-hamba Tuhan itu giat melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Bersungguh-sungguh lagi mencari kekudusan, melakukan kekudusan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Mencari ketepatan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Terlebih di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dia berusaha untuk mengecohkan. Dia berusaha untuk menggagalkan semua itu Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jika kemarin sore itu banyak Tuhan berbicara. Ya. Mengingatkan bagi kita. Dan hari ini Bapak Ibu. Tuhan berbicara. Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Dia mau mencari anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Semakin gencar iblis semakin cerdas, semakin cerdik. Nah, kalau hari ini kami hamba-hamba Tuhan tidak fokus, tidak berjaga-jaga, dan tidak giat, tidak berjuang untuk hal ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya kami minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas semua ini. Tanpa Tuhan tentu tidak bisa Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, jangan menyerah. Tetap rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan dan layani Tuhan. Itu Tuhan bilang. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kita. Nah, tahun 2024 ini Bapak Ibu. Ujian sangat besar. Saya tidak tahu, dari awal saya sudah merasakan. Saya tidak tahu nanti kejadian ke depan. Saya tidak tahu kejadian ke depan. Apa yang sedang terjadi? Waktu COVID terjadi kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya, saya tidak juga menginginkan hal-hal begitu Bapak Ibu. Saya tidak mendoakan. Saya tidak menginginkan ke depan sesuatu yang berat. Sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Semua orang berdoa untuk tahun 2024 ini sesuatu yang diberkati, sesuatu yang nyaman, tidak terjadi apa-apa. Firman Tuhan mengatakan semakin sulit, semakin berat Bapak Ibu. Dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini semakin berat, semakin sulit. Nah, kalau ada hamba-hamba Tuhan membuat
Umat-umat Tuhan lengah karena perkataan nubuatan. Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu yang berat Bapak Ibu? Apakah sanggup jemaat Tuhan menghadapi semua itu? Benar-benar Bapak Ibu, iblis berusaha untuk mengecohkan kita. Untuk menggagalkan segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi pujian kita terakhir sebelum firman Tuhan mengatakan Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Nah, apakah rencana Tuhan itu gagal atau berhasil itu tergantung dari kita Bapak Ibu hari ini. Saya katakan tahun 2024 ini harus start yang baik. Kita menutup dengan baik, startnya dengan baik. Dengan tentunya dengan ujian, dengan situasi. Nah kalau tidak ada intimidasi, ya, tidak ada situasi, suasana, keadaan kita hari ini nyaman-nyaman, mungkin gampang Bapak Ibu. Justru untuk start tahun 2024 ini ujiannya berat. Kita memerangi diri kita sendiri. Intimidasi dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena hari-hari belakangan ini intimidasi kepada saya itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya tidak kuat, saya tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan kita menganggap remeh kuasa kegelapan. Dulu kita ingat, ya, pengajarannya dulu di bawah kaki kita injak-injak kaki iblis gemetar. Siapa bilang Bapak Ibu? Ya, siapa bilang? Nah pada waktu itu betul gemetar karena kita masih dalam kehidupan yang terikat. Masih kehidupan masih kuat dengan kuasa kegelapan di dalam diri kita. Masih mencintai dunia ini. Masih keinginan-keinginan kita banyak keinginan dunia, keinginan kita sendiri. Tapi kalau kita benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan. Semakin mau menguduskan, semakin mau hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Semakin mau hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Waduh, itu iblisnya juga tambah besar Bapak Ibu. Iblisnya semakin besar, semakin kuat. Ya, semakin orang mau menguduskan diri, iblis itu semakin besar. Nyata-nyata Bapak Ibu. Terang-terangan iblis itu. Aduh, sulit saya mau menceritakannya Bapak Ibu. Itu saya menghadapi itu. Benar-benar. Kalau bukan karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidupku. Ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan Bapak Ibu, aduh. Karena pembelaan Tuhan saya ada hari ini. Kenapa? Saya melakukan kebenaran ini Bapak Ibu. Terus saya berjuang melakukan kebenaran ini. Tahun 2016 saya mendapatkan kebenaran ini Bapak Ibu. Dan dari tahun 2016 sampai hari ini Bapak Ibu terus berjuang untuk melakukan ini. Tidak mudah, tidak cukup cuma 1 hari kita melakukan, kita serupa, sempurna seperti Bapa. Hidup kudus. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 itu mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita ingin melakukan kekudusan, aduh setiap detik, menit itu ada ujian bagi kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kekudusan itu dalam hidup kita? Tidak mudah. Itu butuh namanya hidup berkuat dengan Tuhan.
Hidup benar-benar hidup. Kalau firman Tuhan katakan itu segenap hidup kita itu, ya. Segenap seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang kuingini di dalam hidup ini. Baru kita bisa, Bapak Ibu. Nah, untuk segala sesuatu yang kita inginkan hanya Tuhan dan Tuhan, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena hidup kita ini adalah hidup berkodrat dosa, sudah dari sononya. Sulit untuk menanggalkannya. Saya baca firman Tuhan dulu satu buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5. Coba di ini kan. Galatia 5 ayat 24. Bapak Ibu lihat ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita milik Kristus Yesus, kita harus menyalibkan segala keinginan kita. Yang saya katakan tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Inilah pekerjaan kita, inilah makanan kita. Yang firman Tuhan katakan, makananku melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Ini pekerjaan kita, menyalibkan segala keinginan-keinginan kita. Dosa yang ada di dalam diri kita itu sangat berat, Bapak Ibu. Waduh, hari-hari ini orang sulit mengikuti Yesus, itu berat, sukar. Tapi ini syaratnya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak bisa menyalibkan diri kita, tidak bisa menyangkal diri kita, kita bukan milik Tuhan, kita milik dunia. Jelas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak bisa melakukan ini. Kelihatannya dia beribadah, rajin beribadah. Di gereja, waduh, kegiatan gereja kayaknya wow. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Yang benar-benar dari Tuhan itu sulit. Berat. Makanya kalau Jumat di tempat ini, saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, Jumat di sini benar-benar Jumat yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan dalam hidupnya. Tidak cuma setengah-setengah. Ya, tidak ada hidup hanya Tuhan dan Tuhan saja. Segenap hidup kita. Setiap tubuh, jiwa dan roh kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada lagi kita menginginkan sedikit pun dalam hidup kita. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya menjadi orang Kristen itu, pengikut Yesus itu sedikit sebenarnya. Dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus, tapi syaratnya ini. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu itu. Saudara hanya ingin terpanggil, kita terpanggil, tapi untuk terpilih kita harus memenuhi syarat ini, Bapak Ibu. Amin. Kita harus memenuhi syarat ini. Untuk orang terpilih seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Maria, Ibu Yesus yang mengandung. Itu orang yang terpilih. Bapak Ibu tahu perjalanan Yusuf, Abraham, Maria. Tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus seperti itu. Terutama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang rela menderita turun ke dunia ini. Itu syaratnya, Bapak Ibu.
Itu yang Tuhan Yesus sudah teladani dalam hidup kita. Itu menjadi Kristen. Mengikut Yesus itu seperti menjadi orang Kristen itu seperti Kristus. Ya, orang Kristen itu harus seperti Kristus. Paham Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Berat Bapak Ibu. Kalau standar seperti ini Bapak Ibu, aduh. Kalau hari ini keadaan ya banyak pendeta-pendeta yang tidak mengajarkan atau gereja-gereja tidak mengajarkan kebenaran ini. Waduh Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi nanti? Rasanya putus asa melihat keberadaan ini Bapak Ibu. Putus asa karena orang masih hidup dalam keinginannya, kebiasaannya yang sulit untuk dilepaskan. Keinginan-keinginan daging ini. Sulit sebab ikut Tuhan itu butuh perjuangan. Butuh yang namanya, aduh Bapak Ibu. Saya aja merasakan diri saya begitu berat, apalagi jemaat Tuhan, saya pikir. Saya aja setengah mati untuk melakukan ini Bapak Ibu. Apalagi jemaat Tuhan. Bisakah mereka Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki? Apalagi anak-anak muda kita ini. Apalagi orang yang sudah tua. Yang sudah ibaratnya berabad-abad pengajaran yang sudah melekat itu Bapak Ibu, sulit untuk menerima pengajaran seperti ini. Berat. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu, saya harus sampaikan. Saya hari ini tidak peduli keberadaan jemaat mau banyak, mau sedikit. Saya tidak lagi memikirkan hal itu Bapak Ibu. Yang saya gumulkan adalah bagaimana saya bisa melakukan kebenaran yang Tuhan berikan ini. Supaya saya bisa menyampaikan ini kepada jemaat yang Tuhan masih percayakan bagi kita di tempat ini. Saya percaya masih ada orang yang disisakan oleh Tuhan. Untuk melakukan ini, untuk berjuang, untuk melakukan kebenaran ini. Pasti ada, karena apa? Karena saya dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Seperti Tuhan Yesus, Dia rela berkorban di kayu salib supaya kita diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu saya mencontohi Tuhan Yesus supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan. Harus ada orang yang bayar harga Bapak Ibu. Harus ada saya dan saudara. Bagi Bapak Ibu di tempat ini berjuang buat anak-anaknya. Saya sebagai gembala di tempat ini berjuang untuk jemaat, untuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengimpartasikan lagi kepada anak, kepada cucu, menantu. Itu yang harga kita bayar. Tidak bisa Bapak Ibu kita berharap gereja, pendeta itu tugasnya menyampaikan, melakukan kebenaran dan menyampaikan. Nah untuk hal itu kita sendiri yang berjuang. Kita sendiri melakukan. Tidak cukup hanya Bapak pendeta doakan saya supaya anak saya ini seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Supaya usaha kami begini lancar dan sebagainya. Doakan saya. Supaya sakit kami disembuhkan, doakan kami. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita semua berjuang. Karena banyak pengajaran yang membuat jemaat Tuhan terbuai hari ini. Seolah-olah pendeta itu yang hebat, itu yang bisa menghadap Tuhan. Tidak semua kita berhak menghadap Tuhan. Amin. Amin. Kita semua berhak menghadap Tuhan.
Kami sebagai pendeta yang benar-benar lebih dulu, yang mengerti kebenaran, yang tahu kebenaran dan melakukannya supaya menyampaikan kebenaran ini dengan kebenaran yang benar-benar benar, Bapak Ibu. Ya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini sedang diproses oleh Tuhan. Ya. Kita berdoa supaya mereka kuat. Kuat menghadapi proses demi proses. Yang saya katakan tadi, di menginjak tahun 2024, awal tahun 2024. Waduh, ujiannya semakin berat. Bapak Ibu rasakan enggak ya? Rasa ya Bapak Ibu ya. Ya, kita habis merayakan Natal, wah euforia. Ya. Wah asik, menutup tahun, wah asik, lengah. Masuk tahun ini, minggu pertama, minggu kedua. Waduh, saya merasakan Bapak Ibu. Ya, gak tahu saya merasakan Jumat Tuhan itu pada lemah, pada loyo, tidak ada gairah lagi dengan Tuhan. Menang setannya Bapak Ibu. Dia biarkan kita, wah. Di Natal, tutup tahun baru. Ya, untuk tahun baru. Wah asik menikmati dunia. Ya. Setelah selesai hari ini, waduh. Minggu pertama ibadah. Minggu kedua. Waduh. Tantangannya berat. Ini masing-masing nih jemaat Tuhan ini kemana? Ujiannya. Kalau hari ini kita bisa melewati ini. Puji Tuhan. Kita bisa memerangi. Betul Pak Joni? Saya tahu Pak Joni itu capek. Pak Doni ya. Capek berat pekerjaannya. Tapi kalau hari ini Bapak Doni bisa. Ya, Tuhan memberkatimu Pak. Tuhan memberkati. Pak Karles, Ibu Karles, saya tahu setiap kita ujiannya, apalagi Tambi, Ibu. Mereka sudah tua itu, waduh kadang-kala encok. Berat tantangannya. Tapi kalau hari ini bisa Bapak Ibu melewati itu. Anugerah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya katakan terus berjuang. Terus roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Sampai akhir. Menutup mata. Kita tetap setia Bapak Ibu. Tahun 2024 ini tertatih-tatih. Hanya kita bilang Tuhan tolong kami. Tolong kami bisa melewati hari lepas hari. Minggu, bulan ini. Kami tetap setia, roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap menghormati Engkau Tuhan. Kami tetap menyenangkan Engkau di dalam setiap hari lepas hari kami. Kami tahu ujian itu ada. Tapi kami minta pertolongan Tuhan. Supaya kami bisa melewati itu Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti menyertai kita di dalam setiap perjalanan kita. Tuhan tersenyum atas kita. Amin. Bapak Ibu, sehingga kita ini dapat memancarkan kasih Allah. Kita bisa melihat nanti keadaan dunia semakin berat. Kita yang setia kepada Tuhan memberikan cahaya, mengalirkan air kehidupan itu kepada setiap orang nanti. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita hari ini di awal tahun yang bisa melewati hari ini. Kita berjuang. Kita berjuang. Saya tidak tahu ke depan apa yang sedang terjadi. Kita melewati tahun berapa itu? Covid. Keadaan dunia. Keadaan kita di Palangkaraya khususnya. Seperti kota yang mati. Setiap hari kita mendengar ambulan mengerikan Bapak Ibu. Entah nanti kapan
ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau hari ini kita mencari perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kita sudah mempersiapkannya di dalam diri kita. Kita akan mampu menghadapi situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi di depan. Hari ini ya Bapak Ibu merasakan intimidasi itu aja sudah berat. Itu dia mau membunuh kita, membunuh perasaan kita, membunuh pikiran kita. Waduh, saya memerangi itu Bapak Ibu. Dia bunuh di sini, dia membunuh perasaan. Saya bilang tidak. Tidak, saya katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhan tetap Allah selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai akhir, sampai darah titik penghabisan, aku tetap berjuang. Tuhan tolong aku. Itu berat sekali Bapak Ibu. Berat. Saya merasakan Bapak Ibu. Tahun 2023 kemarin. Mau mengakhirinya. Itu iblis itu. Waduh, kelihatannya. Wow. Keadaan pelayanan ini. Saya tahu. Ini trik setan. Saya tidak bersuka cita dengan hal-hal itu. Ya. Licik. Licik caranya setan. Tapi hari ini terbukti Bapak Ibu. Terbukti. Ya. Tapi saya katakan kepada setan. Tuhan pasti membela kami. Amin. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang berharap, yang berjuang. Menghadapi kehidupan ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sangat berharap. Saya sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan membela kita. Tuhan membela jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari kita dulu yang berjuang. Apapun kondisi kita hari ini. Kami kumpul-kumpul doa. Satu persatu saya merasakan. Dia serang kami dulu hamba Tuhan Bapak Ibu. Kalau kami hamba Tuhan loyo, lemah. Saya katakan satu, kamu merasakan gimana? Hampa. Dia bilang, hampa. Saya tahu nih. Setan punya cara. Satu, dengan kondisi fisik dibuat sakit. Di situ kita tidak lagi fokus ke Tuhan. Keadaan kita lemah. Saya pun berapa hari ini Bapak Ibu kena di fisik. Tapi saya berjuang. Saya tidak mau kalah dengan keadaan ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu. Keselamatan kita. Saya berjuang. Itu tidak. Tuhan Engkau Allahku. Itu hampir-hampir Bapak Ibu. Waduh, cara setan itu berat. Tapi karena Tuhan saya bisa ada hari ini. Bisa seperti hari ini Bapak Ibu. Menyampaikan suara kebenaran ini. Suara dari Tuhan, pesan dari Tuhan bagi kita. Untuk menjalani tahun 2024 ini. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya. Hari ini Tuhan berbicara. Saya tidak tahu apa yang terjadi di depan. Berjaga-jagalah. Senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum. Mencari mangsa. Saya lihat iblis mulai hari ini bangkit. Ngeri Bapak Ibu. Saya lihat. Saya melihat iblis ngamuk. Dia pakai manusia, lihat di medsos. Keadaan orang-orang gila-gilaan. Itu setan. Itu setan Bapak Ibu. Dia pakai anak-anak Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu. Kelihatannya dia manis, baik. Kelihatan baik, dia bergereja.
berbuat baik. Waduh, kalau orang gak peka itu Bapak Ibu, terseret dah. Terseret. Dia marah Bapak Ibu, di sini tidak bisa dikacaukan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak bisa Bapak Ibu. Dia tidak bisa. Ya. Kalau anak-anak Tuhan di tempat ini tidak punya hati kepada Tuhan, termakan dia, terisap dengan tipu daya setan ini. Banyak orang yang tertipu Bapak Ibu. Inilah perjuangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Inilah perjuangan Bapak Ibu kepada anak-anak. Kita dulu yang setia. Kita dulu berjuang. Apapun yang terjadi, jangan goyah. Karena kita dulu yang kuat. Kalau kita lemah, bagaimana anak-anak kita? Ya, kita dulu kuat menghadapi situasi apapun. Karena ada Allah kita yang menolong kita. Kita berseru, Tuhan tolong aku. Amin. Saat kita dalam kesusahan, dalam pergumulan yang berat. Bapak Ibu jangan lupa berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Jangan sampai kami hancur. Anak-anak kami akan hancur. Saya bertahan untuk ini Bapak Ibu. Kalau saya tidak kuat hari ini, pelayanan ini tidak ada. Pelayanan ini tidak ada Bapak Ibu. Kalau 2016 kemarin saya hancur, saya kalah, saya tidak hari ini. Tidak ada seperti hari ini. Dan hari ini ujian lagi yang besar bagi saya. Star 2024 itu secara roh yang menghantam. Membuat saya gimana. Dia menghantam jemaat Tuhan. Saya mengcover ini. Saya sebagai pemimpin. Tolong Tuhan lindungi jemaat-Mu. Lindungi umat-umat-Mu. Lindungi. Seorang pemimpin kalau tidak peka. Habis diserang kuasa kegelapan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu masih ada di tempat ini. Masih bisa melewati hari ini Star. Saya tadi getar-getir Bapak Ibu. Getar-getir. Aduh Tuhan. Ini berat banget nih. Iblis berusaha untuk membuat kita lengah. Ya. Saya getar-getir. Tuhan kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Supaya bisa melewati ujian demi ujian ini. Amin. Amin. Bapak Ibu ikut Tuhan itu selama kita masih ada di dunia ini. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu. Tidak ada nyaman. Kita tetap berjuang. Amin. Amin. Ya, artinya bukan berarti kita sengsara terus Bapak Ibu ya. Ya. Artinya kita tetap berjuang menghadapi ujian demi ujian ini. Kita dibuat Tuhan senang. Sudah melewati itu kita senang Bapak Ibu ya. Dibuat Tuhan tuh tersenyum bahagia yang istilahnya tidak ada kebahagiaan yang di dunia ini berikan kepada kita. Kalau kita bisa melewati itu. Bahagia di sini Bapak Ibu. Amin. Nanti Bapak Ibu akan rasakan itu. Bahagia yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Itu dari Tuhan. Kalau kita bisa melewati ujian itu. Nanti ada ujian lagi. Ya, kita harus menang. Supaya bahagia itu kita dapatkan lagi. Amin. Amin. Terus kebahagiaan itu kita capai. Sampai akhir kita menutup mata. Kita tidak akan takut menghadapi dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak akan takut menghadapi dunia ini. Apapun yang terjadi kita cuma senyum. Justru nanti Bapak Ibu ketagihan. Kalau Bapak Ibu tidak menghadapi ujian demi ujian. Bapak Ibu akan bertanya kepada Tuhan. Karena habit kita udah terbiasa dengan prosesnya Tuhan. Amin. Proses itu adalah nutrisi kita, vitamin dalam rohani kita. Amin. Bapak Ibu paham?
Ya, itu terbiasa. Kalau kita tidak mendapatkan itu rasanya lemas. Justru terbalik Bapak Ibu. Nah, hari ini saya merasakan itu. Justru ujian berat itu tantangan bagi saya. Walaupun dibuatnya fisik itu sakit. Itu berat memang. Tapi setelah saya melewati itu, semangat bahagianya luar biasa. Amin. Saya percaya saya harus memancarkan, mengalirkan air kehidupan ini buat saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Kami sangat penting sebagai hamba Tuhan ini. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh gagal. Kami harus bertanggung jawab buat jemaat Tuhan yang dipercayakan. Begitu juga dengan song leader, pemain musik. Itu bisa mengalirkan pujian yang menguatkan, menyentuh setiap hati jemaat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, kita percaya ini awal kita. Kita bergandengan tangan, ya. Pak Doni lawan perasaan itu. Aku harus bisa melewati ini. Berjuang, apapun aku harus bisa melawan apapun. Ya, lawan, berjuanglah ya ini. Kristen itu berjuang Bapak Ibu. Tidak ada nyaman instan. Itu anak-anak Bapak Ibu. Ya, anak rohani. Kita bukan anak rohani lagi. Kita siap menjadi mempelai Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang siap, ya, menghadapi kehidupan ini. Siap menjadi berkat. Siap menunaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya roh kudus, rohnya Tuhan. Kita minta selalu Tuhan menuntun kita. Tuhan bagaimana ini? Tuhan masalah ini bagaimana? Ya, itu artinya kita dituntun oleh roh kudus. Amin Bapak Ibu, jangan lupa. Dia ada selalu bersama Bapak Ibu saudara-saudari. Dia selalu mendengar, dia selalu melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, tolong aku, kuatkan aku Tuhan. Bagaimana caranya menghadapi masalah ini? Tuhan pasti kasih hikmat buat kita. Amin, amin. Ya Bapak Ibu. Karena kita milik Kristus, kita hidup di dalam rohnya Allah. Hirapaseki nama toko nayaras. Oh ya raseki nama senai. Haleluya. Haleluya. Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur, hormat bagimu. Allah penolong kami, Allah pembela kami.
menghadapi kehidupan di depan ini. Tuhan menolong kita. Oh, Bapa. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Ya Ralamase. Ya Ralamase. Haleluya. 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 Kita katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Amin. Melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Kau jalani. Amin. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita angkat pujian ini sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ku mau hidup, biarlah ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Apa yang dapat ku berikan. Amin Tuhan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Tidak ada lain Bapak Ibu. Kita harus melayani Dia. Harus melayani Dia dari di bumi ini sampai di surga nanti. Ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, Anggur yang tercurah, roti yang berpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang berpecah, hidup bermakna Bagi sesama. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah,
bersama, hidup bermakna, bagi sesama. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pesan-Mu bagi kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kami ada ini hanya karena anugerah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, kami tidak ada pagi hari ini. Jikalau kami ada saat pagi hari ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Itu semua karena anugerah-Mu dan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa dan kami bersyukur. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala, Pendeta Esther Espahan, yang telah Engkau pakai pagi hari ini sebagai juru bicara-Mu, yang menyampaikan pesan-Mu dan peringatan-Mu bagi kami, menguatkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami harus benar-benar kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Inilah awal pertandingan, perlombaan kehidupan kami yang kami mulai pada awal tahun 2024 ini. Dan pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama jemaat-Mu GSKI Bukit Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami akan memulai perlombaan pertandingan hidup kami, yang kami akan masuki setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Kami memulainya Tuhan, dan kami berkomitmen kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kami menjalaninya setiap saat seturut dengan perasaan dan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak tahu sampai kapan akhir hidup kami. Apakah kami bisa menghabiskan tahun 2024 ini? Tidak ada yang tahu. Dan itu semua rahasia besar atas hidup kami. Tapi satu yang kami pegang, janji-Mu pagi hari ini Bapa. Jika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau setiap detik hidup kami ada dalam rencana-Mu. Kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Bukan hanya terpanggil, tapi menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi orang-orang di luar sana, bagi keluarga besar kami, bagi orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk hidup di dalam roh dan kebenaran, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di situ kami aman, kami nyaman, maka sukacita damai sejahtera kami rasakan melingkupi kami yang dunia ini tidak bisa berikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Tuhan Engkau menjaga hamba-Mu, pemimpin kami, gembala sidang kami di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan atas kehidupan beliau. Keluarga besar beliau, anak cucu menantu, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk ketua sinode kami, Bapak Dr. Erastus Sabdono, beserta istri, keluarga besar. Tuhan menjaga, melindungi beliau, melingkupi beliau dengan kuasa-Mu. Sehingga rencana Tuhan atas manusia ini tidak akan bisa digagalkan oleh kuasa kegelapan. Kami yakin dan percaya Tuhan, masih ada iman Engkau temui di bangsa Indonesia ini. Masih ada iman Engkau temui di bumi ini Tuhan. Ada kami yang mewakili Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan ada di bangsa Indonesia ini. Beri kami kekuatan Bapa, beri kami kekuatan Tuhan
untuk menjalaninya ke depan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, GSKI Bukit Raya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas mereka Tuhan. Pada saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada, kuatkan mereka Bapa, lindungi mereka. Kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan bulan depan, Tuhan menyertai. Tuhan akan memilih para pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang terbeban bagi kota ini, yang memiliki beban dan tanggung jawab untuk negeri ini Tuhan. Kau menyiapkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk pemilihan presiden kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau akan memilih presiden yang benar-benar memiliki hati untuk bangsa ini, bertanggung jawab untuk bangsa ini Tuhan. Memiliki beban yang mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan atas calon-calon yang benar-benar Engkau memilih, melihat hati mereka Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada bersama-sama kami pada saat pagi hari ini. Kau berkenan hadir bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh. Ini doa kami. Ini permohonan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin.